Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Aswad Hariso. Pengertian cerita fiksi anak. Cerita fiksi anak adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari anggan-anggan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Menurut Nurgiyantoro 2005-218, cerita anak adalah cerita yang dimana anak merupakan subjek yang menjadi fokus perhatian. Tokoh cerita anak boleh siapa saja, namun mesti ada anak-anaknya. Dan tokoh anak itu tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga pusat pengisahan. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita fiksi yang secara langsung berada di dalam, menjadi bagian, dan ikut membentuk eksistensi cerita yang bersangkutan. Unsur fiksi yang termasuk dalam kategori ini misalnya adalah tokoh dan penokohan, alur, pengaluran, dan berbagai peristiwa yang membentuknya, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Unsur-unsur cerita intrinsik. Tokoh cerita yang pertama-tama dan terutama yang menjadi fokus perhatian baik karena pelukisan fisik maupun karakter yang disandangnya. Selain itu, baik karena mencerminkan tokoh realistik maupun tidak. Tokoh-tokoh cerita itu perlu yang mudah diidentifikasikan sehingga akan mudah menemukan hero pada diri tokoh yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam menulis cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Yang kelima, moral. Moral adalah sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sesuatu itu selalu berkaitan dengan berbagai hal yang berkonotasi positif, bermanfaat bagi kehidupan, dan mendidik. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita yang dikisahkan. Sudut pandang pada hakikatnya adalah sebuah cara, strategi, atau siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengungkapkan cerita dan gagasannya. Jenis-jenis cerita fiksi anak. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan bentuk cerita yang bersifat khayal dan ajaib yang berasal dari mulut ke mulut. Biasanya diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng bertujuan sebagai cerita untuk menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraan. Dongeng bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sage, yaitu merupakan jenis dongeng yang berhubungan pada sesuatu kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah. Contohnya, Lutung Kasarung dan Damar Wulan. Yang kedua, mite. Mite adalah jenis dongeng yang menyangkut sesuatu kepercayaan dalam masyarakat. Misalnya, cerita tentang Dewi Sri adalah Ratu Padi. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan jenis dongeng yang bersifat khayal untuk menjelaskan tentang terjadinya suatu daerah atau tempat-tempat lainnya. Contohnya adalah asal-usul Banyuwangi dan Tangkuban Perahu. Yang keempat ada fabel. Fabel yaitu sejenis dongeng yang berisikan cerita hewan yang mempunyai tingkah laku yang mirip dengan manusia. Contohnya adalah si kancil dan pelanduk jenaka. Yang kedua, ada cerita jenaka. Cerita ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Cerita jenaka bisa dibilang adalah jenis cerita fiksi yang paling lucu dari semua jenis cerita rakyat. Contohnya ada Si Kabayan dan Pak Banjir. Yang ketiga ada mitos. Mitos adalah cerita tentang masa lalu yang sangat silam, di mana peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Contohnya adalah Putri dari Bambu, Perjalanan ke Barat, Pencurian Api oleh Prometheus. Yang keempat ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang secara turun-menurun diceritakan
dan dikisahkan oleh generasi ke generasi tentang suatu legenda di daerah tersebut. Cerita ini sangat berkaitan dengan budaya asli masyarakat tersebut, sehingga cerita rakyat juga menjadi bagian penting dari cerita rakyat. Contohnya adalah Malin Kundang, Kisah Pangeran Keledai. Berikut ini contoh-contoh buku bacaan cerita fiksi anak. Kesimpulan, cerita fiksi anak merupakan cerita rekaan, fantasi, bukan cerita kejadian asli atau keadaan yang sebenarnya. Biasanya, cerita fiksi dalam bentuk tulisan dituangkan dalam cerpen atau cerita pendek dan novel. Cerita fiksi anak merupakan cerita yang berdasarkan imajinatif dan memberikan keunikan tersendiri, karena dalam cerita tersebut terdapat unsur-unsur yang membedakannya dengan yang lain, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur fiksi yang termasuk dalam unsur intrinsik misalnya adalah tokoh dan penokohan, alur, pengaluran, dan berbagai peristiwa yang membentuknya seperti latar, sudut pandang, dan lain-lain.